Halo everyone, di video kali ini kita akan membahas mengenai enzim. Kita akan bahas mengenai pengertian, sifat atau karakteristik enzim, struktur dan fungsinya, jenis-jenisnya, dan faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Tapi sebelum itu, dukung channel Artali Biology dengan cara subscribe, like, dan komen di setiap videonya. Terima kasih. Apa sebenarnya enzim itu? Enzim berasal dari bahasa Yunani yang artinya di dalam sel. Itu karena enzim diproduksi oleh sel mikroba, hewan, atau tumbuhan, atau manusia. Enzim juga dapat diisolasi dalam bentuk murni. Di dalam tubuh manusia, enzim berperan penting dalam proses pencernaan makanan dan metabolisme zat makanan di dalam tubuh. Enzim merupakan senyawa protein yang berperan sebagai biokatalisator untuk mempercepat reaksi kimia tanpa ikut bereaksi. Pada reaksi yang dikatalisasi oleh enzim, molekul awal reaksi disebut substrat dan molekul hasil reaksi disebut produk. Hampir semua proses biologi sel memerlukan enzim agar berlangsung dengan cepat. Di gambar, kita dapat melihat substrat melekat dengan enzim membentuk kompleks enzim dan substrat. Lalu, substrat akan dipecah oleh enzim atau direaksikan oleh enzim sehingga terbentuk produk. Sementara enzim sendiri tidak berubah bentuk. Itulah sebabnya enzim disebut biokatalisator yang mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Enzim sangat aktif walaupun dengan konsentrasi yang rendah, dan juga sangat selektif, serta dapat bekerja tanpa temperatur dan tekanan yang tinggi. Kelebihan sifat enzim tersebut menyebabkan reaksi yang dikatalisis oleh enzim lebih efisien dibanding reaksi yang dikatalisis oleh katalis kimia. Enzim berfungsi untuk menurunkan energi aktivasi, yaitu energi yang digunakan dalam reaksi kimia untuk pengubahan reaktan atau substrat menjadi produk. Di grafik yang bergaris warna merah, kita dapat melihat bahwa reaksi kimia yang tanpa enzim untuk mengubah reaktan menjadi produk membutuhkan energi yang cukup besar. Sementara, pada grafik yang bergaris warna biru, kita dapat melihat reaksi kimia untuk mengubah reaktan menjadi produk memerlukan energi yang lebih sedikit. Itu sebabnya kenapa enzim disebut berfungsi untuk menurunkan energi aktivasi. Selanjutnya kita akan membahas struktur enzim. Enzim yang sempurna disebut holoenzim, yaitu apoenzim yang telah berikatan dengan kofaktor. Di gambar kita dapat melihat bahwa enzim dibangun oleh apoenzim dan kofaktor. Apoenzim adalah bagian yang berupa protein dan merupakan penyusun utama enzim. Apoenzim bersifat tidak stabil terhadap perubahan suhu karena memiliki sifat protein. Apoenzim mengandung binding site, yaitu sisi aktif dan sisi allosterik. Sisi aktif nantinya akan berikatan dengan substrat dan akan membentuk produk. Sementara itu, sisi aktif juga dapat diganggu oleh inhibitor kompetitif. Sisi lainnya dari apoenzim adalah sisi allosterik, yaitu sisi yang berikatan dengan kofaktor atau aktivator enzim, dan sisi ini dapat diganggu oleh inhibitor non-kompetitif yang berstruktur sama dengan kofaktor. Lalu, bagian berikut dari enzim adalah kofaktor atau aktivator enzim yang berupa senyawa non-protein. Kofaktor berupa molekul organik atau non-organik yang dapat mengubah sisi aktif sehingga dapat ditempeli oleh substrat tertentu. Kofaktor ada dua jenis, yaitu koenzim dan juga gugus prostetik. Koenzim adalah bagian organik dari kofaktor yang contohnya vitamin atau NAD+. Sementara kofaktor gugus prostetik bersifat non-organik yang contohnya adalah ion logam seperti Fe2 positif dan Mn2 positif atau kalsium 2 positif dan klorin negatif. Selanjutnya kita akan membahas sifat atau karakteristik enzim. Enzim bersifat seperti protein yang akan dipengaruhi oleh perubahan suhu. Enzim bekerja pada substrat yang spesifik, contohnya enzim protease hanya memecah protein menjadi asam amino, enzim amilase hanya memecah amilum menjadi glukosa. Itu berarti protease tidak dapat memecah amilum, sebaliknya amilase tidak dapat memecah protein. Enzim sebagai biokatalisator dapat mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi, maka enzim hanya dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit dan dapat digunakan berulang-ulang. Enzim dapat menurunkan energi aktivasi, dan enzim dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti suhu dan pH. Enzim dapat bekerja bolak-balik atau reversible karena bisa ikut bereaksi tanpa mempengaruhi hasil akhir dari reaksi dan akan terbentuk lagi di akhir reaksi sebagai enzim. Enzim dapat bekerja dalam reaksi perombakan
dan enzim dapat bekerja dalam reaksi penyusunan suatu zat. Ada dua teori cara kerja enzim. Yang pertama teori gembok kunci atau lock and key, yang kedua adalah teori kecocokan induksi atau induced fit. Di teori gembok kunci, enzim hanya bekerja untuk satu jenis substrat. Lalu sisi aktif enzim memang sudah sesuai dengan sisi depan substrat, dan kita dapat melihatnya di gambar. Maka sisi aktif enzim tidak akan mengalami perubahan, sebab bentuknya sudah sangat pas atau sudah sangat tepat dengan bentuk dari sisi depan substratnya. Teori kedua dari cara kerja enzim adalah teori kecocokan terinduksi atau induced fit. Di gambar kita dapat melihat bahwa sisi aktif enzim belum sesuai dengan sisi depan substrat, sehingga kofaktor atau aktivator enzim akan berikatan dengan sisi allosterik, lalu kofaktor akan mengubah bentuk sisi aktif enzim agar sesuai dengan substratnya dan dapat mengikatnya. Setelah itu terbentuklah kompleks enzim substrat, lalu terjadi reaksi, dan terbentuklah produk. Jenis enzim berdasarkan tempat kerjanya ada dua, yaitu endoenzim dan eksoenzim. Endoenzim disebut intraseluler karena enzim ini dihasilkan di dalam sel dan melakukan metabolisme di dalam sel. Sementara eksoenzim disebut ekstraseluler karena enzim ini dihasilkan di dalam sel, lalu dikeluarkan melalui membran sel, sehingga terdapat bebas di dalam media yang mengelilingi sel atau di luar sel, dan bereaksi memecah bahan organik tanpa tergantung pada sel yang melepaskannya. Faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim yang pertama adalah temperatur atau suhu. Enzim disebut termolabil karena aktivitasnya dipengaruhi oleh suhu. Aktivitas enzim bertambah dengan meningkatnya suhu sampai tercapai aktivitas optimum. Peningkatan suhu menyebabkan energi kinetik substrat dan enzim meningkat, sehingga mempermudah keduanya saling berikatan. Di gambar grafik kita dapat melihat bahwa enzim akan bekerja di suhu optimum sekitar 38 derajat Celcius. Namun, di atas suhu 38 derajat Celcius tersebut, enzim akan mengalami penurunan kerja dan bahkan suhu yang terlalu tinggi akan merusak struktur enzim karena terjadi denaturasi protein. Sedangkan suhu yang terlalu rendah menyebabkan inaktivasi enzim atau enzim tersebut menjadi tidak aktif. Namun, jika suhu kembali normal, enzim dapat kembali digunakan. Faktor kedua yang mempengaruhi kerja enzim adalah derajat keasaman atau pH. Perubahan pH lingkungan mempengaruhi efektivitas bagian aktif enzim dalam bentuk kompleks enzim substrat. Ini karena sifat enzim yang dapat membentuk ion positif, ion negatif, maupun ion yang bermuatan ganda atau Zwitter ion. pH yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat menurunkan aktivitas enzim tersebut. Di grafik kita dapat melihat bahwa setiap enzim memiliki pH optimum masing-masing. Misalnya pepsin yang ada di lambung bekerja di suasana asam yaitu di angka pH 2 atau 3. Sedangkan jika pepsin mendekati pH netral, maka sifatnya atau kerjanya akan menurun. Lalu enzim betialin yang bekerja di suasana netral misalnya di mulut itu bekerja di pH 7. Sedangkan jika betialin berada di pH yang terlalu asam atau pH yang terlalu basah, betialin akan menurun kerjanya. Lalu ada tripsin yang bekerja di suasana basah misalnya di usus halus, bekerja di pH optimumnya angka 12. Faktor berikutnya adalah konsentrasi enzim. Konsentrasi enzim umumnya sangat kecil dibanding konsentrasi substrat. Saat konsentrasi enzim meningkat, maka aktivitas enzim bertambah untuk mempercepat pembentukan produk. Di gambar kita dapat melihat bahwa konsentrasi enzim berbanding lurus dengan reaksi kimia. Itu artinya setiap penambahan enzim akan meningkatkan reaksi kimia tersebut. Lalu konsentrasi substrat. Jika konsentrasi substrat rendah, kecepatan reaksi oleh enzim juga rendah. Kecepatan reaksi akan meningkat dengan meningkatnya konsentrasi substrat sampai titik tertentu. Setelah melewati titik batas tertentu tersebut, enzim akan menjadi jenuh oleh karena banyaknya substrat, sehingga kerja enzim menjadi lambat. Faktor berikutnya yang mempengaruhi aktivitas enzim adalah aktivator. Aktivitas katalitik enzim dapat dipercepat oleh aktivator seperti logam alkali tanah, kobalt, Cl, magnesium, dan mangan mampu meningkatkan kerja enzim. Berikutnya adalah inhibitor. Inhibitor adalah senyawa yang mampu menghambat kerja enzim. Cara mencegah inhibitor menghambat pembentukan produk adalah dengan meningkatkan konsentrasi enzim, kofaktor, dan substrat. Pada banyak organisme, inhibitor dapat merupakan bagian dari mekanisme umpan balik negatif. Jika reaksi menghasilkan terlalu banyak produk tersebut dapat menjadi inhibitor bagi enzim.
Ini menyebabkan reaksi kimia melambat atau berhenti sama sekali. Di grafik kita dapat melihat bahwa enzim yang normal tanpa inhibitor akan menyebabkan reaksi kimia menjadi sangat tinggi. Sementara enzim dengan inhibitor kompetitif atau inhibitor non-kompetitif menyebabkan reaksi kimia menurun. Jenis inhibitor ada dua, yaitu inhibitor kompetitif dan non-kompetitif. Inhibitor kompetitif adalah suatu senyawa kimia yang menyerupai struktur substrat dan akan bersaing dengan substrat untuk menempati sisi aktif enzim. Apabila sisi aktif sudah ditempati oleh inhibitor kompetitif, maka substrat tidak dapat berikatan dengan sisi aktif enzim. Itu berarti reaksi kimia atau metabolisme tidak akan terjadi. Sedangkan inhibitor non-kompetitif tidak mirip dengan substrat. Inhibitor non-kompetitif menghambat kerja enzim dengan cara melekat pada bagian selain sisi aktif enzim, yaitu sisi alosterik. Pengikatan tersebut menyebabkan terjadinya perubahan pada sisi aktif enzim, akibatnya substrat tidak dapat berikatan dengan sisi aktif enzim. Dan kita dapat melihatnya di gambar. Berdasarkan kinetikanya, inhibitor dapat dibedakan menjadi inhibitor irreversible yang tidak dapat lepas dari enzimnya, contohnya racun sianida. Lalu ada inhibitor reversible yang dapat lepas dari enzimnya, contohnya oksalosuksina. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan komen, serta share ke teman-teman kalian. Serta dukung Artali Biology dengan cara subscribe. Terima kasih.